Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi man tabi'ahudah la haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Saudara sekalian, mari kita mulai perkuliahan kita dengan baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara sekalian, saya berharap kita semua tetap dalam keadaan sehat walafiat tanpa gangguan apapun. Untuk pertemuan sekarang, kita masuk pada bab 1 tentang urgensi agama dalam kehidupan dan toleransi beragama. Saudara sekalian sudah mendapatkan buku, sudah membeli bukunya? Buku PAE 1 menggunakan buku Studi Islam 1. Sudah beli? Sudah beli tapi belum datang. Masih proses perjalanan, proses pengiriman. Masih proses. Ya, terima kasih. Ya, kita langsung masuk saja tentang perkuliahan kita. Untuk memulai pembahasan tentang urgensi agama dalam kehidupan dan toleransi agama, kita mulai dengan membahas tentang pengertian dan pengelompokan agama. Ada sub pembuka tentang pengertian dan pengelompokan agama. Kita karena tahu bahwa agama itu peruntukannya adalah untuk manusia, maka akan lebih baik kalau kita berbincang dulu tentang manusia. Ya. Manusia sepertinya mudah untuk diketahui. Tetapi dalam kenyataannya sebetulnya tidak mudah untuk mengenali manusia. Karena manusia itu ketika berpikir tentang manusia berarti dia berpikir tentang dirinya sendiri atau orang-orang yang dalam jenis dirinya sendiri. Artinya manusia menjadi pemikir tentang subjek yang ternyata dirinya sendiri. Karena itu ketika para ilmuwan dalam bidang tertentu membahas tentang manusia, maka akan sangat tampak jelas subjektivitas yang bersangkutan. Contoh umpama, ketika pakar sosiologi berbicara tentang manusia, maka dia akan lebih banyak melihat manusia sebagai adalah makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, manusia hidup dalam kelompok sosialnya. Tidak mungkin manusia hidup hanya dengan sendirian. Meskipun dia bisa banyak memenuhi kebutuhannya, tetapi tetap saja tidak pernah melengkapi. Tidak bisa memenuhi semuanya, kecuali bersama-sama orang lain. Sementara orang-orang yang ahli dalam bidang ekonomi ketika melihat manusia, akan melihat dengan kecenderungan sisi keekonomian manusia. Manusia adalah makhluk ekonomi yang berpikir, bersikap, berperilaku dengan mempertimbangkan apa yang akan dia dapat. Mungkin kalau kita pernah kenal prinsip ekonomi, memberi sedikit, mengeluarkan modal sedikit untuk mendapatkan keuntungan, imbalan yang sebanyak-banyaknya. Meskipun tidak mutlak benar 100% seperti itu pada tiap individu, tapi secara umum manusia berbuat akan punya harapan. Dia mendapat apa dari apa yang dia buat, apa yang dia lakukan. Demikian juga ketika seorang yang bergerak dalam pemikiran logika atau ahli logika yang dalam Islam dikenal dengan ilmu mantik, dia akan melihat manusia adalah hayawanun natik. Manusia itu genusnya termasuk lebih dekat ke hewan, tetapi punya kelebihan yang khas pada manusia yaitu natikun. Natik itu sebetulnya artinya bercakap, berbicara, tetapi yang dimaksudkan bukan sekedar
mengeluarkan kata, kalimat, dan seterusnya. Tetapi manusia adalah makhluk yang berpikir, yang selanjutnya menyampaikan pikirannya itu dengan kecakapan berbahasanya. Dan tentu saja apa yang diungkapkan oleh ulama mantik yang menyatakan insan hayawanun natik, tekanannya adalah pada kemampuan berpikir manusia. Dan itu kalau ditarik pada ajaran agama Islam, Islam mengajarkan bahwa agama Islam, risalah Nabi Muhammad dengan dasar Al-Qur'annya yang dijelaskan dalam hadis-hadisnya, itu peruntukannya adalah untuk seluruh umat manusia. Tetapi ketika detail agama harus dilakukan orang, maka orang yang bersangkutan dipersyaratkan 1 dewasa, 2 berakal sehat. Itulah orang yang memenuhi kriteria untuk diberi tugas, diberi kewajiban sebagai mukallaf yang punya keterikatan dengan aturan-aturan Islam. Artinya, andai kata orang itu akalnya tidak tumbuh secara normal, di bawah standar, yang bersangkutan tidak bisa memahami Al-Quran, tidak bisa memahami ajaran Islam, maka yang bersangkutan itu tidak ada kewajiban untuk melaksanakan syariat Islam. Atau akalnya pernah tumbuh dengan normal, dengan baik. Mungkin sampai pernah mengenyam pendidikan sampai tingkat SMP, MTS, aliyah atau yang sederajat, atau bahkan pernah mengenyam perguruan tinggi umpama. Tapi andai kata selanjutnya ada gangguan, entah karena kecelakaan atau karena stres yang sangat berat, sehingga ada gangguan dalam fungsi akalnya, maka yang bersangkutan juga akan lepas dari kewajiban agamanya. Artinya, Islam memahami bahwa akal dengan segala potensinya yang ada pada setiap manusia itu sangat penting bagi yang bersangkutan, sangat penting pula untuk mengikatkan yang bersangkutan terhadap ajaran agama. Bagi Islam tentu saja agama Islam. Karena itu dalam realitas orang yang punya atau terkena gangguan jiwa, orang dalam bahasa Jawa edan, gila, itu tidak wajib sholat, tidak wajib puasa, tidak wajib mengikatkan diri dalam aturan Islam. Dan juga anak yang belum dewasa. Anak yang belum dewasa diduga kuat bahwa yang bersangkutan kematangan berpikirnya belum cukup untuk bisa memahami dengan baik hukum Islam, aturan-aturan norma Islam. Tetapi saya sampaikan catatan di sini, dalam ajaran Islam, anak-anak diwajibkan untuk dididik oleh orang tuanya, dipahamkan oleh orang tuanya sebagai persiapan, sehingga ketika yang bersangkutan itu menginjak umur dewasa dan akalnya tumbuh dengan normal, sehat, dia siap menjadi muslim-muslimah yang mengikatkan diri pada norma-norma Islam, baik ibadah, muamalah, maupun tata moral atau akhlaknya. Dan tentu saja semua itu selain diberi keilmuannya, juga diberi pelatihannya, dukungan lingkungannya, contoh-contoh dari orang tuanya. Saudara sekalian, ketika manusia berpikir, tentu saja yang menjadi sasaran berpikirnya tidak lepas dari dirinya sendiri, dari lingkungan terdekatnya. Ya, itu hal yang wajar. Dan semua ketika berpikir, maka dia akan mencari jawaban-jawaban dari yang ia tanyakan, dan kebenaran itu tentu saja akan bisa dicapai dengan pemikiran yang serius, pemikiran yang mendalam. Saudara sekalian, tentang kebenaran, besok ketika Anda mendapatkan buku itu, buku Studi Islam 1, akan ada kajian tentang kebenaran, tapi tidak saya sampaikan, besok bisa dibaca sendiri.
Selanjutnya yang kami ajak bincang saudara sekalian adalah tentang masalah manusia itu sendiri. Tadi saya sampaikan, manusia ketika berpikir tidak akan pernah lepas dari dirinya sendiri, lingkungan dari yang terdekat, bahkan lingkungan secara luas ya alam ini, dan mungkin dia juga akan sampai pada tingkat pertanyaan yang sangat jauh, yaitu tentang asal muasal dirinya sendiri, asal muasal manusia, asal muasal alam ini. Artinya dia akan bertanya, siapa yang menciptakan alam ini? Saudara sekalian, ketika manusia berpikir dirinya sendiri, kebutuhan yang terdekat, kebutuhan sehari-harinya, relatif lebih mudah mencari jawabnya. Contoh ketika manusia berpikir tentang bagaimana mencari kebutuhannya, baik kebutuhan yang paling primer atau kebutuhan sekundernya, maka dia akan relatif lebih mudah, apalagi dalam kehidupan yang relatif maju sekarang. Tetapi akan lebih tidak mudah ketika manusia itu berpikir tentang, kalau dalam bahasa Jawa itu, sangkan paraneng dumadi. Sangkan itu artinya manusia itu songko ngendi, asalnya dari mana. Kalau terdekat mungkin orang mencari silsilahnya. Saya ini anak dari bapak dan ibu XZ, dari kakek XZ1, dan seterusnya. Tapi ketika itu diurutkan terus, mungkin beberapa dari saudara sekalian akan malah akhirnya ketemunya pada teori Darwin. Kakek moyang saya adalah monyet. Meskipun kita tahu teori Darwin ada yang mendukung, ada yang menolak, saya tidak akan masuk ke sana. Tetapi secara keislaman, ajaran Islam mengajarkan manusia pertama adalah Nabi Adam. Dan Nabi Adam pertama dicipta, ditempatkan bukan langsung di muka bumi, di dunia ini, tetapi di surga. Dan pasangan Nabi Adam atau manusia kedua dicipta oleh Allah juga masih di surga. Sehingga mereka berdua, Nabi Adam dan Ibu Hawa, mereka pernah hidup di surga berdua. Tetapi sejak awal Al-Quran juga menginformasikan bahwa penciptaan Nabi Adam dan Hawa itu untuk diberi tugas sebagai khalifatullah fil ardh, khalifah di bumi. Dan ketika informasi itu disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada malaikat, malaikat membuat prediksi bahwa manusia, anak cucu Adam, itu akan menumpahkan darah, akan membuat kerusakan di muka bumi. Tetapi jawaban Allah adalah bahwa aku lebih tahu tentang yang saya ciptakan, tentang manusia itu. Artinya memang apa yang diketahui, diprediksi oleh malaikat itu sebetulnya juga tidak salah, tidak disanggah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah lebih tahu bahwa manusia dengan kreativitasnya yang nanti akan menghasilkan ragam budaya, ragam peradaban, dan sekaligus juga banyak benturan kepentingan dan seterusnya. Kalau ada ekses mungkin terjadi adanya kezaliman, bahkan mungkin sampai pembunuhan atau ada perang, itu adalah ekses. Tetapi yang jelas Allah Maha Tahu yang layak untuk menjadi khalifatullah di muka bumi memang hanya manusia. Kita bisa bayangkan andai kata malaikat yang tidak diberi nafsu,
diberi kecerdasan untuk melakukan perintah Allah, tapi dalam spesialis dirinya sendiri, maka andai kata jadi khalifah di muka bumi itu malaikat, ya tidak akan ada perkembangan yang seperti sekarang kita lihat di muka bumi ini. Hanya manusia yang dengan akalnya, dengan kemampuan potensi berpikirnya, yang akhirnya menciptakan ragam budaya, ragam peradaban, mengembangkan ilmu pengetahuan, mengembangkan teknologi. Ya. Itu bimbingan Islam tentang bagaimana manusia ketika bertanya tentang sangkan paran. Artinya asal muasal manusia itu dari mana. Ketika manusia pertama ditempatkan di surga, kemudian penempatan berikutnya adalah di muka bumi ini, bisa dipahami bahwa manusia meskipun selanjutnya tinggal di dunia, di bumi ini, seharusnya masing-masing diri manusia punya gambaran hidup yang ideal itu yang seperti apa. Bagi umat Islam, kehidupan yang ideal, ya gambarannya adalah kehidupan di surga itu. Artinya secara hakiki surga memang di akhirat kelak. Tetapi masing-masing muslim, masing-masing muslimah seharusnya membuat gambaran kehidupan di dunia ini, paling tidak dimulai dari keluarganya sendiri masing-masing, adalah surga bagi yang bersangkutan. Selanjutnya bisa dikembangkan bagaimana lingkungan terdekatnya menjadi surga. Ketika orang sudah berhasil membina keluarga dengan baik, sehingga rumahnya itu menjadi lingkungan yang sangat nyaman bagi yang bersangkutan, suami keluar, apapun problematika di luar, ketika pulang menjadi tenang, nyaman, bahagia, dan juga istri, andai kata ada tugas keluar, pulang sampai rumah juga merasa itu lingkungan paling membahagiakan, demikian juga anak-anak. Maka selanjutnya adalah bagaimana agar lingkungan terkecil dalam bentuk keluarga itu selanjutnya bisa dikembangkan menjadi model lingkungan yang lebih luas. Ya. Bagaimana kalau lingkungan RT, lingkungan RW itu bisa menjadi lingkungan terbaik, menjadi surga bagi para warganya. Masing-masing bisa mendapatkan haknya, terpenuhi kebutuhan-kebutuhannya, hubungannya harmonis, semua dalam kondisi senang dan bahagia. Saudara sekalian, selanjutnya kita punya ungkapan dalam bahasa para santri di lingkungan pesantren, Baiti Jannati, rumahku adalah surgaku. Itu gambaran ungkapan yang sedikit simpel tetapi punya tantangan tersendiri bagaimana mewujudkan rumahku adalah surgaku. Dan andai kata ada sekian rumah, sekian keluarga itu bisa menjadikan rumahnya, keluarganya, laksana surga di dunia ini, maka akan terbentuk lingkungan RT, RW, dan masyarakat yang laksana surga, diharapkan selanjutnya ya menjadi bangsa yang berbahagia pula, bangsa yang seakan hidup dalam negara yang seperti surga. Saudara sekalian, ketika sudah menemukan jawaban tentang sangkan paran, selanjutnya adalah parannya kemana, mau kemana ketika orang itu nanti selesai menjalani hidupnya di dunia ini. Kalau sebagian orang, terutama orang yang tidak meyakini kehidupan akhirat, atau orang materialisme, orang yang mengikuti ajaran bahwa yang ada hanya materi. Bahkan manusia sebetulnya juga materi, yang hidupnya itu laksana mesin, kalau organ-organnya itu berfungsi, maka dia hidup. Ketika ada gangguan salah satu organ dia sakit, kalau yang rusak itu cukup parah, mungkin akan tidak berfungsi dan akhirnya mati.
hanya dilihat sebagai materi. Tetapi manusia melihat manusia, Islam melihat manusia bukan seperti itu. Islam melihat manusia sebagai makhluk fisik sekaligus makhluk ruhani. Ada kesatuan fisik dan ruhani pada diri manusia. Karena itu Islam mengajarkan bahwa ketika manusia hidup di dunia ini, selanjutnya ketika tempo kematiannya datang, dia meninggal dunia, itu hanya menjalani transisi perpindahan dari satu alam, yaitu alam dunia ini, yang dengan matinya dia akan pindah ke alam kubur. Perlu dicatat, alam kubur tidak sama dengan pekuburan, tempat pemakaman. Kalau tempat pemakaman itu fisik, bisa kita lihat ada tanahnya. Kalau toh dibuat kuburan berapa luasnya, mungkin 1x2, dengan kedalaman mungkin 1,5 meter atau 1/4, itu kuburan. Tetapi alam kubur itu hal yang gaib. Islam mengajarkan siapapun yang meninggal, baik dikuburkan, dimakamkan, maupun mungkin yang tidak dimakamkan, dikremasi, dibakar. Atau orang yang karena kecelakaan di laut selanjutnya dikuburkan atau dibuang ke laut. Atau yang diterkam binatang buas dan tidak tahu dia selanjutnya di mana diwujudkan atau keluar dari binatang buas itu. Islam menyatakan semua orang yang meninggal dalam keadaan apapun, dia hidup di alam kubur. Ada juga yang menyebut alam kubur, istilah lain adalah alam barzah, alam antara dunia dan akhirat. Dan selanjutnya dia semua akan kembali pada Sang Penciptanya. Cuman masalahnya adalah bagaimana ketika kembali itu. Ada yang kembali kepada Allah SWT Sang Pencipta dalam keadaan diridhoi karena dia orang yang saleh, membawa iman, membawa amal baik, ibadahnya baik, akhlaknya baik, muamalahnya baik, dia diridhoi oleh Allah. Tapi ada pula yang datang kepada Allah SWT, pada Tuhan, tetapi dia tidak mendapatkan ridhonya. Allah murka pada yang bersangkutan, karena datang dengan membawa banyak catatan kemaksiatan, catatan dosa. Saudara sekalian, kiranya itu gambaran tentang problem terbesar manusia. Dan Islam berikan jawaban, bisa dicari referensinya pada kitab suci Al-Quran, hadis-hadis Rasulullah Muhammad SAW, maupun bimbingan atau pendapat para ulama. Selanjutnya mari kita masuki pada subtopik baru, pengertian dan pengelompokan agama. Kita mulai bagian pertama, pengertian agama. Agama itu istilah terma dalam bahasa Indonesia yang jadi terjemahan dari bahasa Arab din, yang kita temukan dalam ayat Al-Quran, bahwa innad dina indallahil Islam, sesungguhnya agama menurut Allah adalah Islam. Istilah lain, kalau dalam bahasa Inggrisnya ada religion, semua itu merujuk pada pengertian agama. Secara terminologi, ada pengertian agama yang disampaikan oleh Endang Saifuddin, bahwa agama, din atau religion, meskipun masing-masing istilah itu punya arti etimologi sendiri, tapi masing-masing mempunyai riwayat dan sejarahnya sendiri-sendiri. Tapi secara teknis, pengertian terminologi dari ketiga istilah itu menunjuk makna yang sama.
Artinya ada anasir yang mesti melekat pada cakupan makna agama, din maupun religion itu. 3 hal yang menjadi atau mesti ada dalam cakupan agama, din, religion adalah pertama, adanya sistem kredo atau tata keimanan, tata keyakinan. Dalam agama apapun, ada ajaran tentang hal-hal yang wajib diyakini. Dan ini berkaitan dengan masalah yang gaib. Dalam Islam mengajarkan Tuhan itu gaib. Tidak tampak, tidak bisa diindra oleh mata, tidak bisa didengar, tidak bisa pula diraba. Ada makhluk gaib, ada malaikat, ada surga neraka, semua itu adalah hal-hal yang gaib. Bahkan ketika Islam mengajarkan tentang akhirat, maka ada tahapan-tahapan yang akan dijalani oleh manusia yang semuanya itu gaib. Kemudian anasir yang kedua, pada setiap agama mesti ada sistema ritus atau tata peribadatan. Yang dalam sistema ritus itu diajarkan bagaimana manusia itu beribadah, memberikan penyembahan kepada Tuhan yang diyakini. Dan yang ketiga, yang mesti ada dalam agama, din maupun religion adalah sistema kredo atau sistem norma. Yang ketiga sistem norma, tata aturan. Kalau ini mengacu pada Islam, tata aturan itu bisa sangat detail. Umpama, Islam mengatur tentang Muslim ketika akan menikah. Siapa yang boleh dijadikan pasangan hidupnya, siapa yang boleh menjadi istri atau suaminya, siapa yang tidak boleh. Tidak sekedar ada atau tidaknya cinta, tapi Islam mengatur adanya mahram, yaitu para wanita yang haram dinikahi oleh lelaki karena ada hubungan kekerabatan yang sangat dekat. Demikian juga lelaki yang tidak boleh menikahi seorang wanita karena ada kerabatan yang dekat, itu mahram. Islam mengatur bagaimana ketika orang saling mencintai itu harus menikah. Apa yang harus dilakukan, apa yang harus disiapkan, siapa yang menikahkan, siapa para saksinya. Itu norma-norma. Bahkan kalau mengacu pada bimbingan hadis Nabi, sejak manusia bangun tidur, ada beberapa bimbingan dalam Islam. Bangun tidur, bagaimana berdoa. Mau makan, harus berdoa seperti apa. Mau tidur, harus berdoa seperti apa. Orang ketika berangkat berdagang, ada sekian norma yang harus dia pegangi. 1, dia harus jujur dalam komunikasi pada para pelanggan. Dia harus taat pada tata ukuran. Menimbang 1 kilo ya benar-benar harus 10 on. 1 meter berarti harus benar-benar 100 cm. Itu satu norma yang harus mengikat pada orang Islam. Dan pada agama-agama yang lain, saya yakin juga ada norma-norma yang mengatur bagaimana meluk agamanya tersebut menjalani kehidupan. Ya. Selanjutnya, ada beberapa unsur-unsur keagamaan yang akan tampak pada masing-masing agama.
Pertama, pada setiap agama itu ada unsur kekuatan gaib. Artinya, dalam agama itu ada ajaran bahwa selain yang fisik, yang tampak, yang bisa dengan mudah dikenali dengan mata, didengar atau diraba, tetapi ada juga di balik alam nyata itu hal-hal yang gaib. Gaib tapi ada. Mungkin kalau di sebagian acara TV ada beberapa acara yang mencari beberapa makhluk astral, artinya mencoba mencari entah itu jin, setan atau apa yang coba dicari. Itu satu sikap yang sebetulnya kontras. Ya, ketika makhluk gaib tetapi dicari dengan video, dengan kamera. Ya, andai kata ada yang sempat terekam oleh kamera, maka hanya ketika jin itu masuk ke alam manusia. Dan diketahui suatu ketika bisa merubah bentuk dalam wujud yang nyata, yang tampak oleh manusia. Kemudian anasir yang kedua, adanya keyakinan yang diajarkan oleh agama itu. Ya. Di antara untuk adalah kalau dalam agama Islam ada istilah akidah. Akidah Islamiyah itu artinya hal-hal yang menjadi keyakinan dalam Islam. Dan yang dimaksud dalam keyakinan secara umum dalam bahasa agama adalah keyakinan bahwa manusia itu hanya akan bisa hidup dengan sejahtera, dia akan menggapai kebahagiaan di dunia maupun akhiratnya ketika manusia itu membangun hubungan baik dengan kekuatan yang gaib tersebut. Kalau lebih detailnya kira-kira begini. Dalam Islam, umat Islam punya keyakinan bahwa hubungan baik dalam bentuk ibadah, dalam bentuk kepatuhan akhlak, norma-norma muamalah, itu diyakini oleh umat Islam akan membawa kebahagiaan, membawa keberkahan hidup. Tapi sebaliknya, ketika seorang muslim, seorang muslimah itu gagal membangun hubungan baik dengan Allah, ibadahnya tidak baik, atau akhlaknya tidak baik, maka ada keyakinan bahwa yang bersangkutan akan gagal dalam hidupnya, jauh dari kebahagiaan. Saudara sekalian, kemudian yang ketiga, unsur yang ada pada agama adalah adanya respon yang emosional. Artinya, bagi semua umat beragama, punya hubungan emosional pada siapa yang diyakini sebagai Tuhannya. Bahkan siapa yang membuat ajarannya, itu akan membawa hubungan yang sangat kuat pada jiwa yang bersangkutan, bahkan cenderung emosional. Karena itu orang biasanya akan sensitif ketika disinggung masalah keagamaannya. Kadang-kadang orang ketika ada ketersinggungan masalah pribadi, bisa jadi masih lebih mudah memaafkan. Tapi ketika ada ketersinggungan masalah keyakinannya, masalah hal-hal yang terkait dengan agamanya, maka akan sangat responsif, bahkan emosional.
emosional, bisa dalam bentuk kemarahan yang meledak, seperti ketika di Swedia ada kasus pembakaran Al-Quran, maka orang Islam di sana marah. Ya. Ada tahanan dari Afghanistan yang ketika ditunjukkan padanya mushaf Quran yang dilempar ke toilet, dia marah. Ya, itu hal yang wajar. Kalau Muslim meyakini bahwa Nabi Muhammad itu sebagai orang yang terbaik, bagi Muslim dia adalah orang yang sangat dihargai. Tapi selanjutnya ketika ada pihak lain yang menistakan Nabi Muhammad, maka akan ada respon yang sangat emosional dari umat Islam. Itu hal yang wajar. Dan saya yakin pemeluk agama lain akan berbuat yang sama. Ada orang menistakan Yesus, maka orang Kristen bisa marah besar. Kalau ada orang menistakan Tuhan-Tuhan dalam Hindu Buddha, maka pemeluk juga akan marah besar. Ya. Dalam hubungan emosional yang dalam bentuk cinta, kita bisa melihat bagaimana pemeluk agama itu rela melakukan hal-hal yang sebetulnya berat. Tapi karena ada rasa mencintai yang diyakini, mencintai Tuhan, mencintai utusan Tuhan, maka semua dilakukan. Umat Islam untuk berhaji secara ekonomi memberikan biaya yang relatif besar. Ya, kalau dibagi atau lebih, di sana harus melakukan prosesi haji, amalan haji untuk tawaf, memutari Ka'bah dengan jumlah yang sekian juta orang, itu sebenarnya sangat berat. Ada beberapa kasus orang terinjak. Ada beberapa kasus orang anfal, semaput. Belum lagi sa'i, harus lari-lari kecil antara Safa dan Marwah. Dan yang paling krusial, dan kemungkinan ada gangguan kesehatan, bahkan mengancam jiwa, ya ketika lempar jamarat. Pernah ada kasus jamarat di Mina, beberapa orang meninggal. Tapi apakah hal yang berat, bahkan mengancam jiwa itu, menyurutkan umat Islam untuk melakukan haji? Tidak. Cinta mereka untuk ketemu Nabi, untuk ziarah ke makam Nabi, untuk bisa menjalankan amalan-amalan haji yang diyakini untuk mencari ridha Allah, itu membuat mereka siap apapun resikonya. Meskipun sebetulnya tidak boleh juga nekat semuanya. Semuanya perlu diingat bahwa menghargai kualitas hidup, menjaga bagaimana agar tetap hidup itu penting. Bagaimana agar tetap sehat itu penting. Sehingga tidak boleh nanti umpama ketika lempar jamarat bagi bangsa Indonesia itu diberikan jam pagi, jam 10 pagi, karena kalau nanti jam 1 akan berbarengan dengan orang-orang dari Timur Tengah. Untuk menghindari resiko, maka dijadwalkan jam 10. Bagi bangsa Indonesia yang haji adalah menjalankan pada jam 10, meskipun dari sisi waktu, dia tidak mendapatkan waktu yang terbaik. Karena waktu yang terbaik untuk lempar jamarat adalah setelah zuhur. Dan itu berisiko. Tapi andai kata ada orang yang dalam keyakinannya, dia bisa mensiasati bagaimana tetap aman, ya boleh-boleh saja tetap berangkat setelah zuhur. Kemudian yang keempat adalah adanya hal-hal yang dianggap kudus, dianggap suci. Ada
kitab suci. Umat Islam yakin, seyakin-yakinnya Quran adalah kitab suci. Orang Yahudi meyakini bahwa Taurat adalah kitab sucinya. Orang Kristen meyakini Injil adalah kitab sucinya. Ada juga beberapa tempat suci. Bagi umat Islam tentu saja masjid dimanapun adalah tempat suci. Apalagi masjid 3, yaitu 1 Masjidil Haram sebagai masjid tempat suci yang kalau diberi urutan adalah nomor 1 karena di sana ada Ka'bah, ada sekian tempat untuk ibadah haji. Yang kedua adalah Masjid Madinah atau Masjid Nabawi yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW setelah hijrah. Di samping masjid ada makam Nabi yang siapapun umat Islam saya yakin punya keinginan untuk bisa berziarah, berkunjung ke makam Nabi. Dan yang ketiga, Masjid Al-Aqsa, yaitu masjid yang menjadi tempat pijakan Nabi ketika Isra, berangkat dari Masjidil Haram menuju Masjid Al-Aqsa, dan selanjutnya Mi'raj dari sana. Dan di sana, di dekat sana, ada lingkungan yang disebut sebagai Bethlehem, atau dalam bahasa Arab disebut Baitul Laham, yang sekaligus juga dianggap suci bagi orang Kristen karena di tempat-tempat suci. Bagi umat Islam ada juga bulan suci, bulan Ramadan. Ada hari yang dianggap suci. Bahkan ada orang yang dianggap suci, siapa? Rasulullah Muhammad SAW. Islam mengajarkan bahwa Nabi Rasul itu maksum. Maksum artinya diberikan ismah. Yang dimaksud ismah di sini adalah jaminan oleh Allah SWT bahwa Nabi dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah jatuh dalam maksiat, tidak pernah melakukan dosa. Karena itu dia suci. Dan perlu saya ingatkan, ketika membaca ayat Quran atau hadis yang seakan-akan itu Nabi salah, hati-hati dalam memahami. Ya. Mengapa? Karena Nabi ketika akan salah atau jatuh dalam hal-hal yang dianggap punya potensi salah, Nabi langsung akan dapat teguran dari Allah Subhanahu wa taala sehingga terbebaskan dari kesalahan. Tapi saya sampaikan catatan di sini, untuk hal-hal duniawi Nabi tentu saja menyampaikan dalam hadisnya, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu lebih tahu tentang urusan agamamu. Nah, ini berkaitan dengan kasus atau peristiwa Nabi Muhammad SAW ketika datang ke Madinah, melihat warga Madinah yang secara umum sebagai petani, dan di antara pertaniannya adalah tani kurma. Nabi melihat orang memanjat kurma, kemudian mengawinkan kurma. Ada nabur sari bunga ke tandan-tandan bunga yang masih muda itu. Nabi menyatakan tidak perlu dilakukan, biarlah nanti Allah yang mengawinkan. Artinya nanti mungkin akan ada angin yang membawa serbuk bunga itu, atau mungkin ada serangga, entah kumbang, entah lalat buah atau apa, yang akan menabur bunga itu. Mendapat teguran itu, mereka selanjutnya berhenti mengawinkan kurma. Dan ternyata hasil panennya menurun drastis. Sehingga Nabi mengingatkan, itu hanya sekedar pendapat saya kemarin. Masalah bagaimana kurma tidak perlu dikawinkan serbuk bunganya. Ya. Tapi kamu lebih tahu, lebih berpengalaman sebagai warga Madinah yang memang banyak bertani.
Artinya urusan-urusan dunia, Nabi bisa jadi menyampaikan pendapatnya dan ternyata ada pendapat lain yang lebih tepat untuk yang bersangkutan. Dalam hal perihal agama, mutlak Nabi itu selalu benar. Dalam menyampaikan wahyu, Nabi mutlak benar. Dalam menjelaskan wahyu, Nabi mutlak benar. Dan juga amalan-amalan keagamaan, semuanya dijamin benar, tidak ada yang salah. Ya. Saudara sekalian, selanjutnya kita masuk pada satu subagama, subbahasan, yaitu tentang syarat-syarat agama. Ya. Untuk disebut agama, suatu ajaran itu paling tidak harus memenuhi 5 syarat. Satu, yaitu adanya akidah. Yang dimaksud akidah adalah satu keyakinan yang sangat kuat bagi seseorang yang nanti akan dimanifestasikan, diwujudkan dalam perkataan maupun perbuatan. Kemarin dalam pertemuan pertama sudah saya sampaikan, akidah itu merupakan keyakinan dalam diri yang sangat tertanam dalam hatinya, sulit dirubah oleh tekanan maupun ancaman orang lain. Itulah akidah. Nah, ada 2 sisi keyakinan orang terhadap ajaran apapun. Satu, orang punya keyakinan bahwa suatu itu benar dan dia menerima kebenaran itu. Sikap menerima satu ajaran, bahkan menjadikan sebagai keyakinan, itulah yang disebut dengan iman. Ketika Nabi Muhammad SAW menyampaikan informasi bahwa dia itu menerima wahyu dari Allah, kemudian membacakan Al-Qur'annya. Ketika ada orang yang mendengar apa yang disampaikan Nabi, selanjutnya menerima itu sebagai kebenaran. Dia membenarkan bahwa Nabi Muhammad memang menerima wahyu dari Allah, dan yang disampaikan diyakini sebagai kebenaran bahwa itu adalah wahyu, maka dia itu beriman. Atau dengan kata lain, yang bersangkutan disebut sebagai orang yang mukmin, orang yang beriman. Tetapi bila orang bersikap sebaliknya, mendapatkan informasi dari Nabi Muhammad yang menyatakan bahwa saya menerima Al-Quran, wahyu dari Allah, Al-Quran adalah kebenaran, tetapi yang bersangkutan menolaknya, mengingkarinya, maka sikap mengingkari atau sikap menolak untuk menerima Al-Quran sebagai kebenaran, itulah yang disebut dengan kufur. Artinya gini, ketika orang menolak ajaran Islam, penolakannya itu tertanam kuat dalam hatinya, maka dia berarti keyakinannya adalah keyakinan kufur. Tapi ketika orang itu meyakini kebenaran Islam, meyakini kebenaran Al-Quran, dan menerimanya, maka keyakinannya itu sebagai iman. Yang bersangkutan sebagai orang yang mukmin. Syarat yang kedua adalah ibadah. Ya. Yang dimaksud ibadah di sini berarti suatu aktivitas yang diberikan dengan tulus ikhlas kepada yang diyakini sebagai Tuhan yang memang berhak untuk menerima ibadah. Kata ibadah sebetulnya pengertian paling awal adalah taat patuh. Artinya ada sikap kepatuhan dari orang beragama kepada yang diyakini sebagai Tuhan ketika yang bersangkutan memberikan aturan-aturan yang sedemikian rupa, termasuk aturan tentang bagaimana membangun hubungan antara manusia dengan yang diyakininya sebagai Tuhan.
hubungan khas antara manusia dengan Tuhan itulah yang disebut dengan ibadah. Dalam Islam ada banyak tata cara ibadah, mulai dari ibadah yang simpel, umpama zikir, sampai ibadah yang lebih kompleks, yang melibatkan jiwanya, melibatkan hati dan pikirnya, melibatkan rasanya, melibatkan tata ucap dan gerakan, yaitu sholat. Dengan ibadah itulah manusia yakin dia bisa mendekatkan diri pada Tuhannya. Dan dengan mendekatkan diri itu, dia sekaligus bisa menyampaikan apa yang menjadi doanya. Karena itu banyak orang untuk berdoa memulai dulu dengan ibadah. Dalam konsep Islam ada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya padamu aku beribadah dan hanya padamu aku mohon pertolongan. Artinya ibadah dulu, baru selanjutnya minta pertolongan. Syarat yang ketiga adalah syariah. Syariah di sini dimaksudkan adalah norma aturan yang ditentukan oleh agama yang bersangkutan, baik dalam hubungannya manusia kepada sesamanya, hubungan manusia dengan lingkungan atau alamnya, bahkan hubungan manusia kepada sang penciptanya. Itulah syariah. Ya. Sebagai aturan, syariat itu mempunyai beberapa sifat. Pertama, syariat itu benar dan adil. Yang kedua, syariat itu berlaku sepanjang zaman. Untuk berlaku sepanjang zaman tentu saja ada keluasan dalam aturan syariat itu. Yang keempat, syariat itu menjangkau segala aspek kehidupan. Yang kelima, adanya konsistensi. Ya, artinya satu bagian aturan tidak bertentangan dengan yang lain. Syarat yang keempat adalah nabi. Agama tidak ujuk-ujuk hadir, tetapi dari Allah SWT, dari Tuhan, diberikan kepada manusia ada medianya. Media yang bersangkutan adalah manusia yang dipilih, yaitu nabi atau rasul. Dan tentu saja nabi dan rasul itulah orang yang selanjutnya menjadi pembawa wahyu. Dialah yang menyampaikan pesan-pesan dari Tuhan untuk umat manusia. Sebagai orang yang dipilih untuk menyampaikan wahyu pada umat manusia, nabi itu menjadi dan harus orang yang terbaik. Terbaik dalam kualitas pribadinya, dia terpelihara dari perbuatan tercela, dia menyampaikan ajarannya untuk umat manusia, dan yang paling penting, semua nabi itu didukung oleh mukjizat. Hal-hal luar biasa yang diberikan oleh Tuhan kepada yang bersangkutan untuk membuktikan klaimnya, pernyataannya bahwa dia sebagai nabi, dia sebagai rasul. Kemudian yang terakhir, syarat agama itu ada kitab suci. Semua agama punya kitab suci. Dan yang paling penting adalah bagi kita bagaimana mengerti bahwa kitab suci itu punya otentisitas, dijamin kebenarannya. Dan untuk mengetahui otentisitas suatu kitab suci, bisa dicari penanda-penandanya. Apa tandanya bahwa kitab itu murni, suci? Penanda pertama adalah bahwa kitab suci itu
ditulis oleh nabi yang bersangkutan atau ditulis dengan perintahnya. Kemudian yang kedua, penandanya adalah bahwa kitab suci itu mempunyai bahasa yang sama dengan bahasa nabi yang bersangkutan. Tidak mungkin nabi yang berbahasa Ibrani kalau diberi bahasa non-Ibrani. Nabi Muhammad yang berbahasa Arab tidak mungkin diberi wahyu dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris, tidak mungkin. Kemudian penanda yang ketiga, bahwa kitab suci itu mengandung pengajaran tentang kebahagiaan, tentang kebaikan untuk umat manusia, baik dalam dimensi dunia maupun akhirat. Penanda yang keempat, bahwa dalam kitab suci itu tidak ada kontradiksi antara bagian-bagiannya. Yang terakhir, bahwa dalam kitab suci itu tidak ada bukti sisipan, tambahan, atau produk-produk manusiawi yang ditambahkan di sana. Ya, kiranya ini yang bisa menjadi tanda-tanda kitab suci itu masih punya otentisitas, otentik, atau sudah ada perubahan-perubahan padanya. Tentu saja untuk kitab per kitab, Anda bisa menelusuri bagaimana kitab Al-Quran ditulis, bagaimana perkembangannya sejak zaman Nabi sampai sekarang. Ya juga kalau Anda kepengen teliti bagaimana wahyu kitab suci yang diterima oleh Nabi Isa ditulis dan perkembangannya seperti sampai zaman sekarang. Dan juga kitab-kitab yang lain. Saudara sekalian, kiranya ini yang saya sampaikan. Semoga Allah memberi manfaat untuk kita semua. Pada pekan yang akan datang, kita akan membahas tentang pengkelompokan agama. Kiranya cukup sekian perkuliahan untuk pagi kali ini. Dan sekali lagi saya berharap kita semua tetap dalam kondisi sehat walafiat. Ada sabda Nabi yang diajarkan kepada umatnya, ada dua nikmat yang beberapa orang atau banyak orang tidak menyadarinya. Satu adalah kesehatan. Ketika kesehatan itu berlangsung lama, maka orang lupa bahwa sehat itu nikmat. Kadang orang baru menyadari sehat itu nikmat ketika dicoba oleh Allah, nikmat kesehatan dikurangi. Ada gangguan kesehatan pada sebagian anggota tubuhnya. Ketika kembali sehat, dia baru sadar sehat itu ternyata nikmat. Nikmat yang kedua yang banyak tidak disadari orang adalah nikmat adanya kesempatan. Ya. Banyak orang yang melewatkan kesempatan dengan begitu saja dan baru sadar ketika kesempatan itu hilang. Semoga kita semua diberikan kecerdasan untuk memahami nikmat yang diberikan oleh Allah SWT dan bisa mensyukurinya, bisa menggunakan nikmat semua dengan yang terbaik. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.